Sahabat rumah kita, selamat datang di rumah kita. Hari ini kita akan sharing hal yang baru nih, karena sesi ini rumah kita punya program baru yang kita sebut dengan Duker, Dunia Kerja. Nah, untuk sesi Duker ini kita sudah kedatangan narasumber M. Luki Fajri, SSI. Kita sapa dulu narasumber kita, M. Luki Fajri, kita panggil Luki ya. Luki. Halo guys, halo sahabat rumah kita. Luki, silakan perkenalkan dulu dirinya. Oke, kita mulai ya. Teng. Aku buat dulu maskernya ya. Mulai COVID kan? Iya. Iya. Oke. Sahabat rumah kita, perkenalkan. Nama saya Muhammad Luki Fajri. Saya alumni dari Universitas Andalas dengan program studi Kimia MIPA 2012. Saya menamatkan jurusan saya di tahun 2016 dan berjoin sekarang di salah satu perusahaan terbesar pengolahan kertas, yaitu Riau Andalam Pulp and Paper. Nah, untuk posisi saya sekarang ini, saya sebagai lab technician atau lebih dikenal sebagai quality control analysis. Gimana Ibu? Ya, oke. Nah, jadi Luki ini sudah bergabung di RAPP sejak 2018 silam ya. Jadi sudah cukup lama malang buana di dunia kerja ya. Namun sebelum kita bahas bagaimana sistem kerja dari profesi sebagai technician lab ini, kita akan mengulik dulu nih bagaimana beliau bisa memperoleh pekerjaan ini. Luki mungkin bisa ngulik apa nih pekerjaan ya? Enggak masalah hidup ya. Nostalgia dulu waktu mau tamat gitu ya. Berapa lama sih masa tunggu untuk sampai di tahap diterima kerja ini? Oke. Mungkin kalau masa pengalaman untuk dapat kerja mungkin Ibu Intan juga tahu ya. Kita sama-sama persiapan ketika itu ya. Kita join IELTS, kita rencananya mau cari beasiswa bersama. Tapi kalau dari kita berempat, dulu kita berempat ya lesnya ya. Ada Ibu Intan, ada Ibu Wiza, ada Ibu Dita. Nah, cuma saya yang join pekerjaan. Yang nggak jadi kuliah ke S2 ya. Tapi kalau ibu-ibu ini join deh ke S2 semuanya. Meskipun Ibu Dita nggak jadi join, nggak selesaikan program studinya di ITB, tapi beliau sekarang jadi PNS. Nah, kalau di ngomongin masalah berapa lama saya bisa dapat kerja setelah tamat kuliah, kurang lebihnya 6 bulan ketika itu. 6 bulan, pertama kali dapat kerja itu saya kontak sama dosen, yaitu Prof. Safni. Saya berangkat ke Mentawai ketika itu, karena di sana tuh ada teman beliau yang bekerja sebagai dinas pekerja umum. Yang dimana Mentawai itu ketika itu dia membutuhkan pengelolaan air bersih. Namun sebelum saya melakukan itu, saya sebenarnya udah melakukan tes kerja sebelumnya di Inkasi Raya. Nah, Inkasi Raya sendiri itu adalah salah satu perusahaan yang ada di Sumatera Barat yang berbidangkan minyak palm oil mill. Bisa bilang minyak goreng lah kalau hasil produk akhirnya. Nah, kiranya ketika saya selama di Mentawai, saya cuma selama kira-kira lebih kurang seminggu di Mentawai, rasa saya tidak cocok di sana. Saya langsung join ke Inkasi Raya. Karena itu ketika itu saya sudah diterima lulus. Selama kurang lebih saya bekerja di Inkasi Raya itu 1 tahun 8 bulan. Dan akhirnya di Oktober tanggal 1 2018 saya berjoin di RAPP. Jadi untuk progres saya vakum sebelum dapat kerja dari kuliah itu sekitar kira 6 bulan.
Oke, 6 bulan ya. Nah, sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa untuk job seeker 6 bulan itu relatif cepat ya, walaupun terdengar agak lama karena sulit ya mencari pekerjaan ya, Lucky ya. Nah, Sebenarnya nggak mungkin gitu juga kan ketika tuh loh, Tong. Karena kita tuh pas tamat kuliah itu kita tuh ikut ini dulu, ikut itu dulu. Emang sebenarnya tuh karena padat kita tuh ya. bukannya pada sih, lebih berpikirnya kita mau cari beasiswa ketika itu kan, mau cari scholarship ketika itu, Yang nggak ada utama terpikiran waktu itu sebenarnya yang untuk mau paling ikut cari utama. kerja. Kita Oke. fokus kita mau scholarship, karena itu kita ikut IELTS ketika itu, kelas IELTS, meskipun kita kena marah sama missnya kenapa nggak ngambil TOEFL dulu ya, kesok-sokan ngambil IELTS. Oke. Nah, untuk itu Oke. kemarin ketika mendaftar di RAPP nih, tentunya karena Hmm. sudah ada pengalaman bekerja sebelumnya akan menjadi pertimbangan tersendiri ya. Nah, pertanyaan Ya. saya adalah ketika proses rekrutmen RAPP ini sendiri, tahapannya bagaimana ya? Nah, untuk RAPP ini sendiri, mereka itu memiliki program jalur masuknya tuh ada beberapa program jalur ya. Pertama itu program EDT, Engineering Development Trainee. Yang kedua itu, dulu pas saya itu ada jalurnya Tanoto Foundation, yang mana anak-anak para penerima beasiswa yang disekolahkan oleh beasiswa Tanoto Foundation sendiri atau dari biaya perusahaan sendiri itu diikat kontrak kerja selama 2 tahun. Yang ketiga itu ada hire direct. Nah, seperti saya ini kan saya hire direct nih. Nah, itu program jalurnya. Untuk tahapan-tahapan seleksinya itu kalau untuk sekarang ini lebih banyak lagi Nintan. Lebih banyak lagi Oke, lebih program-program ya. meng-hire-nya itu. Iya. Malahan kalau bisa dibilang direct hire-nya hampir nggak ada. Dari Oke. akhirnya hampir nggak ada. Jadi semua yang masuk sekarang ini, kalau yang saya lihat sekarang ini ada namanya operator trainee, ada diploma trainee. Jadi kamu ada lagi ketika itu yang dari SMK trainee. Jadi Oke. semuanya itu sudah diprogram lah sekarang ini. Mhm. Nah, jadi untuk proses rekrutmen sendiri ini berarti bisa melalui beberapa rute pilihan ya. Nah, saat Iya, ini benar. berdasarkan pengalaman Lucky gitu ya, tahapan yang paling riskan ketika nanti diberikan tawaran oleh suatu perusahaan, kalau direct hire ya tadi ya, direct Iya, hire iya, iya, iya. rutenya direct hire. Nah, berarti kan ada sesi interview langsung begitu. Kira-kira kemarin interviewnya bagaimana? Bisa diceritakan? Nah, jadi ini sebelum kita cerita masa interview ya, saya cerita dulu tentang pabrik saya dulu nih ya. Pabrik saya ini Oke. bidangnya apa aja gitu kan. Nah, Ya. sebenarnya perusahaan ini kalau kalian kenal kan namanya Riau Andalam Pulp and Paper. Nah, Riau Andalam Pulp and Paper ini sebenarnya dinaungi satu grup. Grupnya itu April. Nah, kalau untuk kepanjangannya itu Asia Pasifik bla 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 lah gitu kan. Nah, di atas April ini ada lagi nama company besarnya. Company besar namanya RGA. Royal Golden Eagle, yang mana dia megang-megang semua perusahaan-perusahaan yang ada di bawah ini, termasuk April dan bidang-bidang lain di luar negeri nanti di luar negeri sana. Jadi kalau dibilang RGA ini dia nggak berjalan di salah satu produksi aja, yaitu kertas, tidak. Malah sekarang Intan untuk di bagian tempat pabrik saya sendiri ini bukan RAPP aja lagi. Mungkin kita kenalnya Rio Andalan Pulp and Paper, tapi di pabrik saya ini udah berkembang ada lagi namanya Asia Pacific Rayon yang bergerak Wow. membuat produksi viskos dari kayu. Nah, si Oke, APR ini oke. punya lagi satu lagi nih cabangnya. Di sini juga di area pabrik ini namanya APY, Asia Pacific Yard. Hmm. Pentil-pentilan benang untuk jadikan kain. Nah, ketika itu si APR ini lagi baru mau pembukaan apa namanya itu launching pabriknya. Jadi kan rekrutmen karyawan. Nah, ketika itu saya daftar. Nah, saya daftar itu saya udah ikutin seleksi tulis bla 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 dan sampailah ke tahap interview yang terakhirnya. Nah, di tahap interview itu saya bukan dijanjikan lebih tepatnya, tapi dari pihak HRD-nya mengatakan bahwasanya dari saya yang saya berlima ya berlima, cowok yang berlima, ada 3 atau 2 orang yang akan diterimanya katanya kan. Nah, tuh kalau aku kan orang yang confident staff gitu ya,
punya kepercayaan tinggi ya, gue pasti lulus nih gitu kan. Sedangkan pas interview itu gue mulus-mulus aja, kan gitu ceritanya. Nah, ternyata selama karantina masa tunggu selama 1 minggu itu tidak ada informasi masa tentang saya diterima atau enggaknya. Nah, ternyata si April yang perusahaan yang and paper-nya ini yang menghasilkan bubur kertas dan si kertas ini lagi butuh orang. Nah, HRD itu kan ceritanya dia punya job untuk meng-hire orang kan, untuk melengkapi si karyawan kan. Jadi dia ngontek saya, entah karena nilai saya yang paling tinggi ketika ujian itu, dia ngontek saya sendiri. Jadi kan berlima itu cuma saya yang dikontak. Ya Oke. cuma aku yang dikontak kan. Nah, di sana lah Anda saya baik ya. masuk. Iya, rezeki lah ya sesuai nama ya. Iya, Saya yang laki ya, dihubungi. beruntung Anda. Nah, saya yang join ketika itu. Nah, kan sebelumnya itu kan saya bilang kan, saya nggak bisa lagi ikut ujian tulis karena saya masih ikatan kerja dengan perusahaan yang lama. Nggak mungkin dong, baru seminggu jaraknya saya cuti lagi untuk cari perusahaan baru gitu kan. Iya, Biasanya iya. tuh nggak profesional kerja kali. Jadi Iya. ketika itu kita disediakan fasilitas kena nilai tulis saya udah bagus, ujian tulis saya udah bagus, psikotesnya udah bagus. Jadi saya cuma disarankan untuk interview aja lagi dengan pihak April. Dan ketika itu karena saya nggak bisa langsung ke tempat, saya difasilitasi dengan fasilitas Zoom. Oke, dari Zoom ya. Nah, Ya saya dari kan ini Zoom. lagi menyiapkan nih generasi-generasi S1 kimia nih. Nah, saya penasaran nih Asik, untuk di Bu perusahaan dosen ya, Bu dosen. sendiri soft skill apa sih yang dibutuhkan begitu yang untuk bidang kimia ini yang orang seperti apa yang mereka harapkan untuk bergabung bersama mereka? Nah, oke. Nah, ini dari pengalaman ya. Jadi kalian catat nih untuk para mahasiswa Ibu Intan lah nih ya. Mahasiswa Ibu Intan terutama yang lagi nonton nih. Nah, jadi yang pertama kalian siap itu confidence self, percaya diri. Jadi kalau kalian masuk ruangan tuh, angkat nih bahu kalian nih sejajar, naikin ini kalian. Jangan nunduk pas mau masuk ruang interviewnya itu, tapi percaya diri. Kalau kalian percaya diri, kalian udah siap nih untuk terjun ke dunia pekerjaan. Jadi selanjutnya tuh jaga lagi public speaking kalian, gimana cara kalian berbicara. Nah, public speaking ini mungkin kalian itulah gunanya kalian join organisasi-organisasi di kampus gitu kan. Terus satu lagi attitude ya, attitude ketika interview itu sangat dibutuhkan. Nah, satu lagi, jangan lupa persiapkan soft skill kalian sebanyak-banyaknya. Itu sih. Berarti sebenarnya di luar dari kemampuan edukasinya ya, misalkan kayak kemampuan mata kuliah ini itu bidang-bidang tertentu mungkin ada yang diminati oleh perusahaannya, misalkan dia butuh bidang analitik, berarti mereka melihat tidak ada melihat dari nilai atau transkripnya ya, berarti lebih ke personal ya. Nah, mungkin kalau untuk interview sendiri, kan kalau kita mau melamar pekerjaan itu, kalau masalah nilai Tan ya, kita bisa lihat kan ada persyaratan, dia butuhnya GPA-nya 3.0 misal minimalnya kan. Nggak mungkin lagi pas interview dia akan bahas, oh nilai kamu 3.0. Enggak dong, di tahap seleksi pertamanya pasti dia akan jatuh kalau misalkan dia nggak sampai 3.0 kan. Nah, bidang keahliannya begitu. Maksudnya ketika interview itu apakah ada ditanyakan berkaitan dengan bidang keahliannya ketika kuliah? Maksud saya pertanyaan-pertanyaan berkaitan iya. Kalau biasanya kimianya. kalau untuk kan saya udah beberapa kali interview ketika itu ya. Kalau untuk mahasiswa baru dia lebih sebenarnya tuh menanyakan tentang penelitian mereka gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kalau saya tangkap nih ya, kenapa sih ditanyakan tentang penelitian mereka? Mereka itu ingin lihat gimana keterampilan kalian menjelaskan hasil dari yang kalian hasilkan gitu kan. Public speaking kalian, itu cara kalian pengetahuan kalian tentang apa yang kalian lakukan selama ini. Jadi nanti selanjutnya kalau misalkan kalian berhasil melakukan penelitian kalian tuh, bagaimana impact-nya ke perusahaan ini, apakah ada hubungannya ke perusahaannya atau tidaknya nantinya. Tapi lebih dasarnya sih, sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa interview yang tanya, dia itu sebenarnya melihat gimana cara kita menjual diri kita gitu. Kita menjual diri kita. Jadi kalau misalkan kalian bilang ketika interview kan, misalkan kan pasti dibilang kan, silakan perkenalkan diri kalian gitu kan. Nah, Iya. coba Pertama ketika kalian ya, memperkenalkan diri kalian, biasanya awal. gitu tuh, yang awal. Oke, tahapan pertama itu rendah aja, umum aja kasih, umum. Perkenalkan nama kalian dari mana, kampus kalian dari mana gitu kan. Nah, ketika nanti kan ada seksinya nih, terus biasanya company nanya kayak gini kan,
kenapa kalian mau join dengan perusahaan saya gitu kan? Di sana lah saatnya kalian tuh menjual diri kalian gitu kan. Kalau mahasiswa baru bilang kan, iya Pak, saya punya penelitian ketika itu tentang misalkan tentang ini. Ketika saya penelitian itu Pak, saya menggunakan untuk karakterisasinya menggunakan alat ini. Nah gini-gini Pak, kalau saya tahu tentang kan saya misalkan tentang limbah nih kan. Nah, kode penelitian saya kayaknya kita bisa gunakan nih Pak untuk mengurangi limbah di sini atau pengembangan ke resource development-nya nanti gitu kan. Kalau misalkan di bagian nanti dia bilangnya quality control atau quality analysis, ya Pak, saya punya analisa yang tinggi. Kan saya biasanya jadi asisten nih Pak waktu di labor. Dilihatnya kan, nanti dilihatnya lagi profil kita kan. Oh ya kamu asisten. Nah, asisten ya ketika itu katanya kan. Iya Pak. Jadi saya tuh memiliki analisa yang kuat tentang laboratorium, cara analisa, testing, mau secara simetrik ataupun secara apapun, mau kualitas data. Di sana kalian tuh jual semaksimal mungkin. Nah, yang satu lagi kan harus persiapkan ya bahasa Inggris kalian. Ketika itu saya join ke perusahaannya, saya pakai bahasa Inggris interviewnya. Bahasa Inggris. Nah, mungkin saya bantu merekap ya yang disampaikan Lucky tadi. Berarti dari keseluruhan ya, memang Lucky ini ngomongnya agak cepat ya. Jadi keseluruhan tadi intinya adalah ketika kita ingin join ke suatu perusahaan, kaitkan dengan riset kita ketika S1 dan analisa-analisa yang diperlukan dalam untuk bidang misalkan laboratorium ini kan diperlukan yang analisanya yang baik ya, dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, apa-apa saja analisanya, sehingga tergambar bagaimana kita teliti dan bertanggung jawab dalam suatu bidang gitu. Begitu kira-kira ya Lucky ya yang ingin disampaikan benar. tadi maksudnya. Nah, satu lagi pesannya sebenarnya kan, kalau kayak kita dulu ya Bu Intan ya, kita nggak punya ini ya internship program ya, internship program kan. Oh iya. Itu salah satu program yang sangat disayangkan ketika kita nggak punya internship program di kampus kita itu. Sangat disayangkan karena kita ketika itu kan kita lebih fokusnya ke KKN ya, kuliah kerja nyata kan. Sebenarnya untuk mahasiswa yang saat ini gitu ya, Kampus Merdeka nih Lucky terbantu dengan Kampus Merdeka. Jadi mungkin program iya, jadi nanti mungkin untuk internship ini bakal lebih besar peluangnya, mahasiswa bisa ikut mendaftar secara online dan perusahaan membuka luas ya untuk internship. Nanti misalnya anak mahasiswa UIN Jambi ini mau internship ke RAPP bisa lah ya. Oh bisa, di RAPP sendiri tuh ada program internshipnya. Jadi kalian kalau mau cari-cari tahu, kalian bisa buka link aja www.aprilasia.com atau mungkin di Instagramnya juga ada sahabat RAPP Discovery April. Ya, kalau Discovery April. Kalian nanti bisa join ke sana. Biasanya di sana tuh, ya di sini juga banyak loh anak-anak mahasiswa magang gitu kan. Banyak juga. Emang sih rata-ratanya emang dari yang penerima beasiswa ya, Tanoto Foundation ya. Karena kan ini April ini kan Tanoto punya gitu kan. Kembali lagi ke sesi Duker ini ya, dunia kerja. Kita sudah tahu tadi dunia kerja. Bagaimana proses ya setelah tamat lalu kemudian berlomba-lomba bagaimana mendapatkan kerja hingga akhirnya saat ini sudah di posisi bekerja yang sesuai lah, alhamdulillahnya sesuai dengan jurusan yang dengan jurusan. Mungkin lagi bisa ceritakan nih karena kita ceritanya dunia kerja. Saat ini kerjaannya itu ngapain aja sih gitu? Bagaimana sih rutinitasnya biasanya gitu? Aduh. Kalau cerita tentang kerja nih ya, sebenarnya ada satu apa namanya itu bisa dibilang kalau saya kan shifter ya, jadi kepala grup itu kami manggilnya leader kan. Jadi kalau leader itu bilang kamu dibayar 8 jam kerja, apapun yang suruh perusahaan ini, kamu harus kerjakan, gitu kan? Ngerti nggak, Bu? Dunia kerja itu seperti itu. Dunia kerja itu seperti itu ya, guys. Dunia kerja seperti itu. Jadi kalau kamu bilang kan, enak ya kerja di Pertamina gitu kan, enak ya kerja misalnya di Wilmar, enak ya kerja di Chevron gitu kan. Ya enak, kita bekerja di perusahaan internasional gitu kan. Yang enaknya itu apa? Cuman cuannya guys. Cuan tiap bulannya tuh emang enak. Tapi kalau masalah pekerjaannya, semua pekerjaan itu tidak ada yang enak sebenarnya ya. Yang pasti enak itu salary-nya. Tapi kalau misalkan ditanya, apa sih deskripsi job saya? Nah, saya itu di bagian business unit Riau Pub. Jadi, kalau RAPP itu kan ada Riau Pub, Riau Paper, sama Riau
energi, RPE, real power energy, yang supply untuk energinya. Seperti boiler atau supporting apa lagi ya, limbah termasuk RPE. Nah, saya itu di Riopap. Saya itu teknisi Riopap yang mana kerjanya itu memastikan semua bahan-bahan yang terikut diproduksi sampai hasil menjadikan pap itu sesuai dengan standar yang diinginkan. Jadi lebih tepatnya itu di laboratorium. Tapi yang salah ya, ingat, saya itu quality control dan quality analysis. Jadi saya juga belajar tentang lapangan. Nah, ini mungkin banyak juga yang menjadi pertanyaan nih bagi yang akan bekerja gitu. Ketika masuk dunia kerja nih, apakah ada banyak ya biasanya tuh ada pelatihan dulu kah sebelum mulai bekerja itu, atau langsung di hari pertama bekerja itu diberikan SOP-nya lalu kita langsung bekerja? Nah, ini yang saya bilang tadi sama yang di awal kan, program jalur masuk itu banyak gitu kan. Tadi ada yang EDT trainee, yang pakai trainee, ada program-program yang pakai istilahnya trainee atau Tanoto Foundation. Itu biasanya mereka tuh mendapatkan pelatihan dulu, pembukaan dulu. Nah, kalau saya itu ketika itu saya nggak dapat trainee. Trainee-nya itu mulai ketika sambil bekerja. Bekerja. Jadi yang dapat itu cuman kayak introduce, pengenalan aja. Pengenalan, oh ini labor kita, ini pekerjaan job-job kita. Jadi hari pertama itu aku dapat pengenalan, kalau bisa dibilang tuh meal overview. Ini pekerjaan kita, labor-labor kita ada ini aja. Terus pekerjaannya seperti ini gitu kan. Terus safety-nya apa. Nah, ketika itu setelah itu tuh besoknya saya langsung join di lab, dan saya langsung kerja, diberikan job bekerja. Ya SOP lah, sesuai SOP lah kan, standar operasional produksinya gimana gitu kan. Diajarin dan dibimbing gitu. Jadi ketika itu saya berapa lama ya? Saya langsung kerja turun seminggu. Saya dikasih waktu seminggu bimbingan full untuk ya bisa, berarti ya. Ya. Kalau misalkan untuk program-program yang lain, misalkan EDT atau operator training atau Tanoto Foundation, mereka itu kayak dapatkan kelas dulu di tempat trainee-nya gitu, ada tempat pelatihannya dulu dan di program mereka. Karena mungkin kalau kalian tahu nggak masalah trainee itu, mungkin contohnya kayak MT. Kalau kalian mencari kerja kan pasti banyak kan MT kan. Nah, dia kayak gitu. Ya. Itulah bedanya yang direct hire sama yang program. Lucky mungkin bisa diberikan nih saran bagi para pencari pekerjaan ya. Apa sih yang ingin Lucky sampaikan gitu? Nih, dari pengalaman saya ya, ketika kalian yang mau mencari kerja seperti saya, job seeker di luar sana, yang baru terjun ke dunia pekerjaan, jangan terlalu memilih-milih pekerjaan, tapi coba untuk mencari pengalaman terlebih dahulu. Meskipun mungkin perusahaan itu perusahaan kecil, tapi di sana itu pastikanlah dimanapun kalian mendapatkan pekerjaan itu, di sana kalian akan mendapatkan ilmu. Jujur, saya itu bekerja dulu kan di Inkasi Raya Group, tapi saya kan mendapatkan posisinya itu kan di bagian CPO ya. Kalau kalian tahu itu di pabriknya itu di tengah-tengah hutan sawit. Mungkin Ibu Intan tahu ya, ketika itu saya sering ngeluh ya, ketika itu aduh saya kerja di sini. Tapi jujur, ilmu saya yang bisa saya dapatkan sana tuh, saya bisa bersaing membuat saya bisa bersaing di perusahaan sekarang ini. Mungkin kalau kita misalkan yang kayak basic chemistry, kalau kita bilang tuh natural science ini, mungkin akan bersaingnya sama yang chemical engineer kan. Nah, chemical engineer itu mereka mendapatkan istilah itu ilmu dasar tentang mekanik, tapi ilmu kimianya sedikit. Nah, kalau kalian misalkan mau join bekerjanya seperti saya, misalkan di perusahaan-perusahaan oleokemikal atau perusahaan-perusahaan produksi apapun yang bekerja mungkin di pabrik atau perusahaan-perusahaan penghasil produksi. Nah, yang lebih mereka tertarik itu pada anak-anak chemical engineer. Jujur. Selain mereka tuh belajar pemrograman. Pesaing yang kuat nih di awal ya, teknik kimia dengan kimia murni begitu ya. Iya. Biasanya ternyata kalau misalkan ada lowongan untuk chemistry atau misalkan yang natural science, anak-anak yang memiliki basic chemical engineer pasti akan lebih diutamakan. Biasanya seperti itu, Tan. Karena mereka itu, istilah itu dia tidak mempunyai cuma natural science saja, tapi mereka tuh udah ada basic-basic pengantaran tentang pabrik gitu kan, tentang produksi gitu kan. Nah, karena itu, bagi kalian itu,
misalkan kita baru tamat itu, jangan langsung mikirkan, oh saya mau gajinya langsung 5 juta per bulan minimal gitu kan. 5 juta per bulan, atau misalkan saya mau gaji saya 8 juta per bulan. Boleh, jujur boleh kalau kalian sanggup. Kalian sanggup. Ingat ya, yang kalian terima untuk bayarnya itu, segitu juga memang kerjaan akan kalian terima nantinya. Ingat, perusahaan memberikan kalian salary yang besar, maka kalian akan mendapatkan tanggung jawab yang besar juga. Nggak ada misalkan orang kerja di Pertamina, gajinya 20 juta per bulan, mereka kerjanya cuma di kantornya main komputer aja, nggak ada. Pasti 20 juta itu mereka kerjanya di bagian-bagian kilang minyaknya, itu yang di bagian-bagian laut, atau bagian-bagian tanker. Nah, seperti Ya, itu. Nah, ada yang harus di plus minus lah begitu kira-kira ya, ya. plus minus. Nah, untuk kalian sendiri nih, saya jujur ya, yang saya dapatkan dari pengalaman saya ketika join pertama kali ke perusahaan yang minyak sawit itu, mungkin Ibu Intan tahu ya, mungkin kalau dari teman-teman kita di angkatan itu ngomong gini sama saya kan, kok Lucky mau aja join di sana gitu kan, padahal rasanya dari kemampuannya bisa lebih gitu kan, bisa lebih sayang. Nah, tapi ketika saya join di sana, Tan, ya, jujur, saya mempelajari tentang ilmu produksi. Karena saya ketika join di perusahaan itu saya nggak dapat di labor, Tan, nggak dapat di labor. Oke. Masa saya di reject dari labor, di reject. Padahal ketika itu kan saya ikut program ya, program trainee juga gitu kan, yang diadakan Inkasi itu. Dimana nanti kita sebar-sebar ke perusahaan-perusahaan cabang-cabangnya. Nah, ketika itu saya dapat di Pasaman Barat, nama perusahaan itu Pasaman Marama Sejahtera Palm Oil Mill. Nah, di sana itu Tan, saya belajar tentang produksi, water process, boiler. Nah, Iya. jadi ketika saya datang ke pabrik ini Tan, ke perusahaan ini Tan, kan saya mikirnya ketika kita masuk ke labor, kita cuma kerja di bagian labor analis saja kan. Oh, salah. Ternyata quality control, quality analysis itu juga berkaitan dengan produksi. Jadi nanti kita juga ke lapangan. Nanti kalau misalkan, nah, kenapa sih nilai ini rendah gitu kan? Atau misalkan ada istilahnya boiler begini, boiler begitu. Nah, saya dapat ketika itu ilmunya di perusahaan saya yang kecil itu. Oke, Water jadi juga treatment-nya, water ketika kita process-nya. dapat di perusahaan yang belum besar gitu, tapi Hmm. tetaplah bersabar dan berusaha dan terima lapang Hmm. dada, nanti itu akan bermanfaat bagi kita untuk bekal ke perusahaan atau jenjang yang lebih Yang lebih tinggi lagi, besar. gitu ya, Lucky ya. Hmm. Jadi kita harus Nah, jangan terlalu pilih dulu pekerjaan, lalu yang kedua hmm. meskipun di pekerjaan yang kecil tetap lapang dada dan belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa nanti naik ke perusahaan yang lebih besar. Hmm. Kemudian yang ketiga apa nih? Yang ketiga kita tunggu nih yang ketiga apa? Nah, tunggu. Nah, ini mungkin yang lebih basic ya, lebih basic. Ketika kalian mau masuk ke kuliah, masuk ke universitas atau jurusan yang kalian inginkan itu, berpikir kali lah bahwasanya itu tuh adalah untuk masa depan kalian selanjutnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin banyak kalian misalkan, nah, oh, aku mau masuknya UI, ITB gitu kan. Coba pikirkan lagi, apakah sebenarnya kalian sanggup masuk UI atau tidak? Atau kalian cuma berusaha cuma untuk masuk ke UI atau ITB gitu kan? Dan misalkan contohnya ke program studi yang kalian inginkan. Kalau misalkan rasanya kalian tidak cuma ikut-ikut teman, nggak usah. Karena istilahnya tuh itulah masa kalian merintis untuk jenjang karir kalian selanjutnya. Nah, pastikan kali jurusan kalian itu gitu kan. Kalau misalkan kalian sudah terjun ke jurusan itu, berarti pekerjaan yang akan kalian dapatkan pasti akan berjalan sesuai dengan jurusan yang kalian punyai gitu kan, sesuai passion kalian. Mungkin emang juga sih ada juga yang kimia bekerja di perbankan atau di bagian BPJS, bisa kalian di PNS. Tapi biasanya kalau misalkan PNS pasti bahkan sejalur juga kan Tan, sesuai passionnya gitu kan. Terus ketika kalian sudah di masa kuliah itu, di departemen kalian itu, misalkan kayak kami ini, kami kimia gitu kan, selanjutnya kalian pikirkan dengan matang-matang sekali, kalian itu mau lanjut S2 atau masuk ke dunia pekerjaan. Sehingga kalian tuh nggak waste time. Jadi kalau misalkan kalian pengen masuk ke S2, maka kalian persiapkanlah misalkan kayak IELTS-nya, latihan membuat letternya, atau mencari link-link atau mendekatkan diri pada dosen-dosen. Nah, tapi kalau kalian misalkan berpikir, oh enggak lah, saya ketika misalkan sudah tamat kuliah, saya ingin lanjut ke pekerjaan saja. Maka persiapkan diri kalian, seperti yang saya bilang tadi, internship programnya. Karena apa? Internship program itulah yang pengantar kalian, yang istilahnya itu memperkuat perusahaan ingin meng-hire kalian gitu. Karena emang Oke. agak susah sekarang ya, Tan, kalau untuk persaingan-persaingan di ini, di dunia pekerjaan ini, terutama kalau kita lihat bahasanya kayak kita yang basic-basicnya natural science ini akan susah sama anak-anak engineer gitu. Jadi di sana Ya, kita tapi gunanya
tetap kita ada itu peluang ya, tetap tetap ada peluang berpeluang. ya, seperti kondisinya seperti ini saat ini dengan banyaknya Hmm. kompetitor yang sejurusan ditambah lagi dengan jurusan lain yang mungkin menjadi lebih dilirik oleh perusahaan antara misalkan kimia dan teknik kimia, tapi tidak menutup kemungkinan begitu karena peluang itu Hmm. akan selalu ada di mana saja dan untuk siapa saja. Dalam bekerja itu kan, gue punya 5 pilar gitu kan. Yang pertama itu, kalau misalkan kalian mahasiswa baru nih, carilah peluang. Enggak sih, gue ngomong sama lo. Nah, Ya, peluangnya seperti apa? Peluang ini orang yang memberikan kalian itu yang mau apa kesempatan untuk berkarir dengan perusahaan mereka. Nah, contohnya peluangnya si opportunity job itu, job seeker itu kan. ya Job betul. seeker. Nah, perusahaan ini butuh ini. Yang kedua itu, carilah chance sebaik-banyaknya. Chance ini yang menciptakannya itu, ya, yang menciptakan kesempatan itu kalian. Ketika peluang ini sudah ada, tapi kalian tidak menciptakan kesempatan kalian untuk berjuang ke peluang ini, maka nggak bisa. Nah, Ya. si kesempatan ini, si chance-nya ini bisa terbentuk. Kenapa? Karena kalian punya effort, usaha untuk kalian punya kesempatan join dengan peluang dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempatnya apa? Si effortnya kan sia-sia ketika kalian udah join ke perusahaan ini, ketika kalian nggak punya ability, kemampuan. Nah, itulah kalian misalkan ikut internship program atau conference yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak punya kemampuan, nah ini kan 4 udah bisa jalan nih. Yang terakhir apa? Pray. Selalu doa. Selalu doa. Nah, saya Oh, ini amazing sebenarnya ya, kan 4 pilar tadi yang disampaikan Lucky ya. ini kan pertama kali itu saya bilang kan, ini sebenarnya enggak untuk cari kerja aja gitu kan. Tapi dalam Apa? kehidupan kita sehari-hari, kita misalkan pengen punya rumah nih, pasti kita cari peluangnya dulu kan. Peluangnya gimana kita cari kesempatannya, terus kesempatan gimana cara kita mengusahakannya itu ability-nya gimana gitu kan. Terakhir kita berserah diri pada Tuhan, selalu gitu kan. Pasti kita Ya. memiliki keyakinan pada yang kuasa gitu selalu kan. Nah, 5 Terakhir itu inilah yang memang membuat bagian aku tuh akhir ya selalu Lucky ya, pikirkan, berpasrah ya dengan apa yang sudah ditetapkan. ya, ingatlah, effort itu jarang istilah itu mengkhianati hasil gitu ya. Pasti Oke. Tuhan itu pasti akan selalu ingat, oh kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berarti Tuhan akan memberikan yang juga maksimal kepada kita, gitu kan? Meskipun kadang-kadang kita mikirkan, aku udah berusaha loh semaksimal mungkin, tapi kenapa misalkan ketika ujian nilaiku cuma 75? Ya itulah hasil maksimal yang kamu punyai, gitu kan? 75 itu, seperti itu yang aku bilang tadi, Tan, kan? Kamu jangan terlalu memilih perusahaan, pengennya masuk yang besar. Ingat, ketika kamu masuk ke perusahaan kecil itulah usaha yang kamu punya sekarang ini untuk join ke sana, gitu kan? Gimana kamu mencari, Tetap berusaha berkembang agar bisa ke perusahaan ya, yang lebih besar lagi ya Lucky ya. ya, Kesempatan ada terus gimana nanti ya. selanjutnya kamu itu mencari peluang baru untuk mengembangkan si ability yang kamu punya lagi gitu. Seperti itu sih. Iya benar. Nah jadi di Duker ini, Lucky sebagai lab Hmm. technician di RAPP tentunya sehari-hari sudah melakukan quality control ya Lucky untuk bidang ini Ya. lebih fokusnya pekerjaannya itu yaitu melakukan quality control. Nah, ini tentunya berkaitan dengan ilmu yang dipelajari dulu ketika S1 lebih banyaknya di bidang kimia analitik ya berarti Hmm. ya. Ini curhatan dikit ya. Yakinlah gitu kan. Ketika kalian kuliah itu, sebal-sebalnya kalian sama mata kuliah itu kan, itu bakal terpakai guys di pekerjaan kalian. Jujur, Ya. aku ya ketika tentang misalkan di sini ya, fisika dasar terpakai, komputasi terpakai, statistik terpakai, apalagi kalau misalkan di lab pasti ya kimia analitik terpakai gitu kan, terpakai secara semua keseluruhannya itu, Jadi dunia kalau kewirausahaannya pun terpakai. jadi mungkin kalau hari ini Nah, belajar lalu mengeluh gitu, ini buat apa sih? Buat apa sih gitu kan? Nanti di dunia kerja ketemu hmm, nih, ini buat itu, aplikasinya bakal terlihat iya. nyata ketika sudah mulai bekerja begitu ya Lucky ya. Nanti saya akan sampaikan Nah, juga ke terutama misalkan ya apa? mahasiswa-mahasiswa ibu ya. Nah, Iya. apalagi kalau matematikanya lemah ya, matematikanya lemah kan, aduh,
Pusing lo masuk kerja di sini guys, pusing. Karena sehari-hari kalian tuh bakal pasti ngitung-ngitung gitu kan. Ngitung-ngitung Nah, jumlah produksinya ngomong-ngomong nih, berapa gitu kan. bekerja di RAPP karena banyak hitung-hitungan segala macam gitu ya. Tapi kan tentu Nah, ada sesuatu hal yang membuat memotivasi untuk selalu bekerja. Apa sih quotes atau kalimat motivasi yang Lucky sukai ketika Lucky saat down atau lelah bekerja begitu? Kadang ada masa kita jenuh gitu ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin kalau di-share. kalimat nggak ada ya. Kalau moto aku tuh kan Tan, selalu menjadi dirimu sendiri dimanapun, kapanpun, walau bagaimanapun. Itu selalu yang menjadi diriku kan. Nah, kalau misalkan yang memotivasi diriku untuk selalu bekerja itu apa ya? Pastinya keluarga kan. Apalagi kan orang tua aku single parent sekarang kan, single parent. Sejak sebelum tamat kuliah, orang tua laki-lakiku udah nggak ada kan Tan. Dan aku masih punya 2 orang adik yang harus dibiayai sekolahnya gitu kan. Nah itu aja sih sebenarnya yang memotivasi kita. Ingat, kita tuh bekerja untuk apa? Tapi kalau misalnya kita cuma bekerja mikirkannya, oh untuk diri saya sendiri, mungkin oke, terima gaji habis, terima gaji habis. Tapi kalau misalkan kalian bekerja untuk memikirkan untuk selanjutnya, the future, apa yang kalian inginkan, maka itu akan memotivasi kalian untuk selalu bekerja. Meskipun misalnya tuh, kalau kayak saya ingin kan, bisa dikatakan 8 jam bekerja, 8 jam berdiri bekerjanya, untuk analisanya. Karena labor saya itu termasuk labor yang padat, yang sibuk. Karena semua analisa-analisa dilakukan di labor saya, seperti itu. Nah, ingatlah, sebenarnya ingat aja sih apa tujuan kalian untuk bekerja gitu. Jangan pernah istilahnya kan, oh saya capek bekerja gitu kan, saya letih bekerja, untuk apa saya bekerja di sini, toh gaji saya kecil. Yakinlah seperti yang saya bilang, seberapa pembayaran kalian, segitu usaha yang kalian lakukan. Kalau misalkan kalian ingin pembayaran lebih, maka lakukan usaha yang lebih. Seperti itu, Ya, Tan. betul. Nanti gaji itu mengikuti ya dengan kemampuan, Ya. seiring dengan kemampuan yang kita berikan Insya lebih, Allah. akan memberikan lebih baik juga. Oke, Lucky, thank you for coming di rumah kita dan semoga semua hal yang sedang diusahakan saat ini dan tercapai. Amin. Dan untuk sahabat rumah kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau masih ragu ingin bekerja di mana begitu, dengan saya lulusan S1 kimia, mungkin salah satu alternatifnya bisa menjadi quality control atau yang saat ini sedang Lucky lakukan ya Lucky ya. Dan kabar baiknya adalah setiap perusahaan pastilah mempunyai quality control, jadi akan tentu terbuka lebar peluang pekerjaan untuk bidang ini dan nggak akan ada matinya karena Ada satu lagi apa ya? Tan. Satu lagi Tan. Oh, Jangan apa lupa tuh? ya, cari link. Oke, bangun Cari link link, dari sekarang connection. ya. Oh iya Ya, benar. connection dari sekarang carinya. Jadi jangan malu-malu kalian misalkan, meskipun misalkan nih kalian senior gitu kan, tapi kalian punya junior yang pekerjaannya lebih bagus gitu kan. Jangan malu-malu tanya sama mereka gitu kan. Jujur saya join ke sini nih, junior loh yang yang ngasih kesempatan berkarir di sini gitu lah. Karena Maka kita benar ya, Lucky, dalam suatu hadis apa? itu perluas silaturahmi maka rezeki pun akan datang dengan mudah gitu ya. Benar ya itu ya, Iya. silaturahmi tadi itu ya. Thank you Lucky Oke, sudah mau thank you sharing guys. hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan sharing-sharing yang bermanfaat lainnya Iya. tentunya. Oke, demikian aja Oke. untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan yang sedikit ini dan teman-teman rumah kita yang menyaksikan bisa terbuka pikirannya dan tercerahkan ataupun termotivasi dengan cerita yang telah Lucky sampaikan. Salam rumah kita, sampai jumpa di episode Rumah kita. selanjutnya. Bye.